Nah, baik, terima kasih. Kita akan ngobrol nih ya. Izin rekan-rekan, mungkin saya bikin ini ya sambil sambil santai saja ya kita biar nggak bosen begitu ya, nggak jenuh begitu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, hari ini pada webinar ini kita akan diskusi terkait dengan beberapa hal. Tadi temanya tentang analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, namun saya alhamdulillah kenapa saya bahagia ya bisa berada di tengah-tengah teman-teman, karena saya juga ingin menyampaikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN secara umum. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga terinfo bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi ASN ke depan itu seperti apa, dan itu yang harus kita implementasikan seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar Korpu ya, atau singkatan dari Corporate University. Nah, Corporate University ini adalah satu pendekatan pembelajaran secara terintegrasi, dan itu juga yang telah dikenalkan oleh lembaga administrasi negara untuk dapat ke depan. Pendekatan ini adalah agar dapat tercipta satu pengembangan kompetensi yang efektif begitu, lebih efektif. Nah, nanti mungkin kita akan lihat sedikit ya. Saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Kemudian bagian selanjutnya kita akan masuk ke AKPK. Nanti kita akan bicara dari mulai pengertiannya, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dari AKPK itu sendiri. Kemudian di sesi ketiga kita akan bicara teknik-teknik AKPK, dan kemudian di sesi akhir kita akan mencoba melihat peranan AKPK dalam HCDP atau dalam Human Capital Development Plan. Nanti di dalamnya juga ada keterkaitan bagaimana penerapan AKPK ini dalam manajemen talenta. Nah, tadi saya setuju sudah dibuka oleh Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti saya memang akan heavy lebih ke konsepnya ya, konsepnya. Kemudian kami juga di akhir nanti akan menyampaikan bagaimana pengalaman di lingkungan kami di lembaga administrasi negara. Nah, nanti kita bisa berdiskusi ya teman-teman. Saya rasa nanti bagaimana dengan yang praktek di Kota Tangerang seperti itu. Nah, ya, baik teman-teman, terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi dan seperti apa kebijakan Corporate University nanti kita akan bahas di sini. Ya, namun izin di awal sesi ini saya juga ingin mengingatkan bahwa kita tetap harus mengacu kepada arahan-arahan pemerintah, dalam hal ini dari Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan reformasi birokrasi. Sebenarnya rekan-rekan, kita sebagai ASN memang kita sudah mendapatkan reward yang cukup, apakah itu gaji pokok kita, apakah itu tunjangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya melihat benar kalau kita bicara lebih moderat begitu, jangan hanya RB itu untuk mengejar tukin, tapi RB ini memang harus melekat, harus kita melakukan pembaharuan, perbaikan secara terus-menerus. Tadi saya setuju disampaikan di pembukaan bahwa ujungnya adalah perbaikan pelayanan publik, karena memang itu adalah heavy-nya, itu adalah tugas utama sebagai ASN ya, rekan-rekannya. Nah, di sini monggo silakan, mungkin saya tidak akan membahas satu-satu, dan saya yakin teman-teman juga sudah hafal ya arahan dari Pak Prabowo terkait reformasi birokrasi. Ini ada di pengelolaan ASN, termasuk saat ini ya. Saat ini kita kan juga dalam rangka pengelolaan ASN, terutama bagaimana membuat ASN itu pengembangannya agar lebih profesional, agar lebih berkinerja begitu ya. Kemudian kita juga mengurangi kebocoran korupsi, kemudian percepatan kebijakan, implementasi kebijakan juga. Nah, ini penguatan koordinasi antar lembaga, kita bisa saling berkolaborasi termasuk saat ini ya. Tadi saya terima kasih disampaikan bahwa sering Kota Tangerang ini kalau ada sesuatu hal berkoordinasi dengan kami, dengan lembaga administrasi negara. Nah, itu juga untuk mempercepat reformasi birokrasi.
Nah, kemudian di atas ini responsivitas birokrasi. Jadi birokrasi ini harus responsif ya, teman-teman. Kita harus cepat gitu. Apabila ada masalah, kita harus cepat merespon. Dan ini yang menilai adalah masyarakat. Yang menilai masyarakat bagaimana agar birokrasi pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang pada saat membutuhkan atau ada masalah. Nah, ini tentunya menjadi hal yang terus kita upayakan, termasuk mereform pelayanan publik. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Kota Tangerang juga sudah banyak inovasi-inovasi yang terkait pelayanan publik, ini tentunya sudah on the gitu ya. Nah, kemudian pelayanan juga makin ini ya, berbasis teknologi sesuai dengan eranya ya, rekan-rekan, sesuai dengan eranya pelayanan yang terus mengikuti eranya, yaitu berbasis teknologi. Nah, ini yang sedang kita rasakan bersama-sama teman-teman terkait efektivitas dan efisiensi anggaran ya. Saya nggak tahu teman-teman, kalau Kota Tangerang apakah juga ada banyak efisiensi atau seperti apa. Kalau di kami cukup signifikan ini efisiensi, sehingga ya, tapi kita kan harus mengawal ya, sebenarnya nggak boleh ngeluh ya, kita harus mengawal karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Nah, justru efisiensi ini justru yang akhirnya memunculkan inovasi bagaimana kita dapat tetap melaksanakan tugas kita tapi di tengah-tengah efisiensi. Nah, ini saya rasa kegiatan kita ini juga bagian dari strategi efisiensi ya teman-teman mengikuti pembelajaran, insya Allah tanpa biaya yang cukup besar begitu ya. Ini, nah saya rasa ini juga inovasi dalam rangka strategi untuk pengembangan pegawai. Ya. Baik, nah teman-teman, saya juga mengingatkan di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ini tentunya teman-teman sudah hafal ya isinya ya. Ya, saya ingin menggarisbawahi satu hal teman-teman yang terkait dengan topik kita hari ini, yaitu adanya percepatan pengembangan kompetensi. Nah, tadi saya ingin menyampaikan bahwa kenapa wajib ya, wajib. Karena teman-teman kita itu selama ini memang ada semacam stereotip begitu ya, stereotip bahwa kinerja ASN, kinerja pemerintah itu masih kurang gitu, masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Jadi banyak stereotip, banyak anggapan-anggapan negatif yang ditujukan ke kita. Nah, oleh karena itu sekarang di Undang-Undang Nomor 20 itu hukumnya menjadi wajib. Kita sebagai ASN terus mengembangkan diri agar kita bisa menjawab tuntutan masyarakat itu. Kita dapat bekerja lebih profesional, kita dapat bekerja lebih lebih efektif, lebih efisien seperti itu, dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 20 ini memang disampaikan bahwa harus dilakukan percepatan pengembangan kompetensi. Ya. Nah, teman-teman, saya juga ingin mengingatkan, ini refresh saja ya, teman-teman juga ini harus kita pegang erat-erat ya, hakikat dan fungsi sebagai ASN. Teman-teman, saya langsung saja menuju sebenarnya hakikat dan fungsi kita ASN itu adalah yang paling ujung ini, yang di bawah gambar Garuda Pancasila. Jadi kita harus di antara kegiatan-kegiatan yang sudah dikelola sedemikian rupa, ujung-ujungnya adalah kita untuk mendorong tercapainya tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Antara lain mungkin ya yang sangat concern kita ya, misalnya kesejahteraan umum. Nah, ini kita harus terus mendorong agar masyarakat kita itu makin sejahtera. Seperti saat ini teman-teman, kita banyak isu ya terkait pengangguran ya. Nah, ini tentunya menjadi PR yang sangat besar. Nah, terutama mungkin di lingkungan Pemda ini sangat berkaitan ya, sangat berkaitan langsung dengan layanan masyarakat, atau katakanlah mungkin kita juga bisa melihat data di Kota Tangerang itu seperti apa tingkat pengangguran seperti itu. Nah, itu adalah PR-PR yang harus segera kita benahi. Jadi kita harus hadir, kita harus
memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan masyarakat. Kemudian yang nomor 3, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi disampaikan di sini juga ada guru-guru ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Beliau-beliau ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini tentunya juga menjadi PR ya, menjadi PR Dinas Pendidikan tentunya ya. Bagaimana tingkat kecerdasan masyarakat di Kota Tangerang seperti itu. Nah, ini tentunya apabila memang masih perlu dikejar, itulah PR-PR yang harus kita laksanakan kita sebagai ASN. Nah, teman-teman di sebelah kiri ini tentunya teman-teman bisa ikuti bagaimana pengelolaan kita sebagai ASN. Kita mempunyai hak dan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian mempunyai hak untuk diberikan reward ya, menjelaskan adanya gaji, adanya tunjangan, adanya kesejahteraan. Nah, itu adalah hak-hak yang perlu kita dapatkan. Jadi harus diimbangi dengan kewajiban kita, bagaimana kerja kita, bagaimana kinerja kita agar kita ini tetap berkinerja baik begitu ya. Nah, oleh karena itu satu lagi tadi alasan bagaimana pengembangan kompetensi itu hukumnya wajib begitu ya, karena kita memang punya kewajiban untuk bekerja dengan lebih baik. Nah, teman-teman tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi dan tugas ASN tadi ya, selain perekat dan pemersatu bangsa, juga sebagai pelayan publik kita juga harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, baik.